Riko. Kamu udah pulang kan? Biar aku antar ya. Karena mulai malam ini sampai besok pagi, aku akan berperan sebagai supir kamu. Supir. Ya, supir. Tapi kan dok, saya bawa mobil. Nanti mobil saya gimana? Mobil kamu taruh di sini aja. Pasti aman kok. Sama satu lagi, kayaknya mulai malam ini kamu nggak usah panggil aku dokter lagi deh. Dan sekarang kita manggilnya pakai aku kamu aja. Biar lebih nyantai. Siap buat berangkat? Zura, nanti kita main lagi yuk. Oke. Ya udah kalau gitu sekalian Om anterin kalian juga ya. Aku sama Cynthia naik taksi aja. Udah pesen kok tadi. Waalaikumsalam. Sayang. Zura. Ibu Peri, Zura kangen banget sama Ibu Peri. Kalau nggak ketemu sehari, rasanya setahun. Kamu ya, kecil-kecil bisa gombal juga. Zura belajar dari Papa. Ibu Peri baik hati, malam ini Zura boleh nggak nginep di sini? Boleh dong sayang. Kita semua malah senang kalau Zura nginep di sini. Papa, Papa nggak apa-apa kan sendirian? Atau Papa juga mau nginep di rumah Ibu Peri baik hati? Ya udah Nabila, saya langsung pulang aja ya. Saya kalau kelamaan di sini nanti diledekin terus. Gak apa-apa kok Mas, kita semua senang Zura ada di sini. Iya, kita malah makin seru jadinya kalau ada Zura di sini. Zura juga suka Zura ada di sini. Bunda, taksi kita udah datang, kita pamit juga ya. Ya Bunda. Ya udah. Ya Bunda. Iya. Hati ya, Nan. Bye. Bye. Dadah. Hati-hati ya. Ada Firman. Hati. Assalamualaikum. Ya udah kalau gitu saya sekalian pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah sayang, papa pergi dulu ya. Kita. I love you. I love you too. Bye, Pa. Bye. Kita semua masuk yuk. Mari, Bu. Ya, yuk kita masuk yuk.
Jangan-jangan Mbak Nabila udah mulai sadar kalau ada yang salah dengan berkasnya Pak Rudi kemarin. Dan mungkin aja dia udah mulai curiga sama aku. Kalau aku nggak salah prediksi, harusnya uangnya juga udah masuk ke rekening yang Wilda mau. Dari tadi aku ngeliat kamu diam aja. Lagi mikirin apa? Nggak ada kok. Cuman lagi mikirin kerjaan yang belum selesai aja, Dok. Manggil dokter lagi. Maaf ya, kayaknya udah kebiasaan deh manggil kamu dengan sebutan dokter. Gak apa-apa. Mungkin lama-kelamaan bakal jadi terbiasa. Tapi kayak malam ini aku gagal deh jadi supir kamu. Dari tadi kamu diam aja. Kamu gak nyaman satu mobil sama aku. Lagian kamu aneh. Udah susah-susah kuliah buat jadi dokter, tapi milih buat jadi supir. Ya karena ketika aku jadi supir kamu, aku bisa dekat sama kamu terus kan? Pas kamu lagi senyum nih ya, aku tuh ngerasa hati aku tuh langsung jadi lega gitu loh. Daripada kamu diam terus, mendem-mendem banyak masalah, kan suasananya jadi gak enak. Kamu gak mau cerita masalahnya apa? Aku lagi ngerasa bersalah banget sama Mbak Nabila. Dan aku nggak tahu gimana caranya untuk menebus rasa bersalahku ini. Sebenarnya sih ada ya, cara yang paling baik untuk menghilangkan rasa bersalah. Kamu bisa mengakui kesalahan kamu, terus kamu minta maaf sama orang yang bersangkutan. Siapa tahu hati kamu langsung jadi lega. Apa aku harus mengakui kesalahan aku ke Mbak Nabila? Jadi kamu masih gak mau cerita sama aku masalahnya apa? Dan kenapa kamu ngerasa bersalah sama Ibu Nabila? Kita lupain aja ya soal ini. Aku masih belum siap cerita sama kamu. Tapi aku janji kalau nanti masalahnya udah selesai dan aku udah cerita, nggak akan ada lagi rahasia di antara kita. Oke. Emak dan bapak saya di kampung pasti bangga kepada saya. Soalnya saya bakal jadi jutawan. Hai, udah nggak sabar banget nih, pengen gesrek di kafe. Hai, kira-kira ada wanita baila-baila nggak ya? Nggak usah deh, kayaknya bukan ide bagus. Ntar dia banyak tanya lagi. Dapat duit dari mana, Kejer? Saya harus jaga rahasia ini. Jangan sampai bocor. Hai. Siapa nih? Parkir pakai mundur. Op. Pak Bos. Udah tutup. Kok jam segini udah tutup? Iyalah. Soalnya Bu Bosnya udah pergi. Saya juga lagi cair banget nih. Pengen kongko-kongko di kafe. Hai. Emangnya Wilda kemana? Katanya sih mau jemput anak Pak Bos. Jemput anak saya? Iya. Berarti ke rumah Nabila? Iyalah. Aduh, salah ngomong nih. Aduh, gawat nih. Kalau Pak Bos nyetir sambil marah-marah. Ngapain ikut mobil saya? Saya mau menjaga ketenangan Pak Bos. Kalau terjadi sesuatu di sana nanti, terjadi pertengkaran hebat, saya kan bisa bantu nenangin. Keluarga? Nggak mau ah. Udah keluar sana, keluar. Nggak mau ah. Tuh, saya udah pasang seatbelt. Nggak bisa dilepas lagi nih. Aduh. Pelan-pelan dong Pak Bos, jangan ngebut.
kan mobilnya Wilda. Kok dia ke arah rumah Nabila ya? Kenapa Cira nggak boleh tinggal sama ayah? Kenapa Bunda nggak jawab pertanyaan Cira? Cira aja tinggalnya sama papanya. Kenapa Cira nggak boleh tinggal sama ayah? Cira kangen sama ayah. Jangan-jangan Wilda kesana untuk ngambil Sira lagi. Tapi di sana kan ada Zura juga. Aku harus segera ke rumah Nabila. Kamu lihat aja Nabila. Malam ini aku akan nunjukin ke kamu kalau Shira akan lebih pilih tinggal sama aku dibandingkan sama kamu. Oh my gosh, Pak Bos, pelan-pelan dong. Saya lagi banyak duit nih, saya nggak mau mati sia-sia. Oh my gosh. Pak Bos, please, tolong pelan-pelan aja. Saya belum mau mati sia-sia nih. Saya belum resmi jadi suaminya Bonita Bala-Bala. Harusnya kamu nggak biarin Wilda nekat datang ke rumah Nabila. Dia bisa ngambil anak saya, dan dia bisa bikin rusuh di sana. Mana saya tahu Bu Bos bakalan bikin rusuh. Lagian saya habis disogok banyak uang, saya mana berani cegah Bu Bos. Oh my God! Berisik. Terus gue lagi nyampe sama Wilda. Pak Bos, ada kantong plastik ya Pak Bos? Pengen muntah nih saya. Pak Bos, aduh Pak Bos pusing nih. Jangan muntah ya.